Agung Herki, NIM 71/2019-604. Sebelum kita masuk ke dalam teori Big Five, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu kepribadian. Kepribadian secara umum adalah keseluruhan sikap, ekspresi, perasaan, temperamen, ciri khas, dan juga perilaku seseorang. Baik, nama saya Jackson Tamelan, NIM 71/2019-294. Jadi tadi kita sudah mengetahui apa itu kepribadian. Sekarang kita akan masuk dalam teori Big Five Personality yang dikemukakan oleh 5 tokoh besar. Akan tetapi memiliki perbedaan teori. Yang pertama ada Sigmund Freud, yang kedua ada Karen Harney, yang ketiga ada Carl Jung, yang keempat ada Albert Adler, yang kelima ada Abraham Maslow. Nama Novita Natalia Seleki, NIM 605. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi dari Sigmund Freud beserta dengan teori-teorinya. Sigmund Freud lahir di Freiburg pada tanggal 6 Mei 1856. Dia berpendidikan di Universitas Wina dengan mengambil kedokteran. Konsep dari Freud ini di mana ia mengatakan bahwa alam bawah sadar itu dikendalikan sebagian besar oleh perilaku. Teorinya ini tentang teori perkembangan atau psikoanalisa, di mana kehidupan kejiwaan memiliki tingkat kesadaran, yang pertama sadar, kedua prasadar, dan ketiga tidak sadar. Freud ini meninggal di London pada tanggal 23 September tahun 1939 dengan ke umur yang 83 tahun. Selanjutnya ada teori dari Sigmund Freud, di mana dia mencetuskan ada struktur perkembangan kepribadian. Menurutnya ada 3 sistem dalam struktur kepribadian. Yang pertama ID, ego, dan superego. ID ini beroperasi berdasarkan prinsip kesenangan untuk kepuasan segera dan dari semua keinginan dan kebutuhan. Yang kedua ada ego. Ego ini beroperasi berdasarkan prinsip realitas dan sosial, di mana prinsip ini akan membawa kesenangan dalam jangka panjang. Ego ini mengandung persepsi, pikiran, penilaian, dan ingatan kita yang sebagian sadar. Yang berikutnya yaitu superego. Superego adalah aspek kepribadian yang menampung semua standar internalisasi moral. Superego berfokus pada bagaimana kita harus bersikap. Superego memberikan pedoman untuk menilai tindakan dan menghasilkan rasa bersalah ataupun rasa bangga. Selanjutnya ada contoh-contoh mengenai ketiga sistem dari struktur kepribadian. Yang pertama ID. Di sini ID misalnya rasa lapar atau rasa haus yang terjadi pada bayi, sehingga bayi itu menangis, dan bayi itu menangis sehingga ia mendapatkan kebutuhan yang terpenuhi. Ketika dia mendapatkan kebutuhan itu, artinya dia sudah mendapatkan kesenangan segera saat itu juga. Di sini ego ini bertindak untuk memuaskan rasa lapar dan rasa haus pada bayi tersebut. Sedangkan superego, di sini superego membantu ego untuk mengatur dan mengarahkan pemenuhan ID berdasarkan nilai yang benar. Selanjutnya ada tahap perkembangan menurut Freud. Di tahap pertama yaitu tahap oral, terjadi pada usia 0 sampai 1 tahun. Tahap oral ini biasa disebut juga dengan tahap mulut, di mana mulut itu menjadi sumber kenikmatan utama pada anak. 2 macam aktivitas dalam tahap ini yaitu menggigit dan menelan. Pada tahap kedua yaitu tahap anal, terjadi pada usia 1 sampai dengan 3 tahun. Di sini kenikmatannya akan dialami anak dalam fungsi pembuangan. Misalnya
anak sering bermain-main dengan lumpur dan juga kesenangan melukis dengan jari. Pada tahap ketiga yaitu tahap palik terjadi pada usia 3 sampai dengan 6 tahun. Di tahap ini anak akan mengalami Oedipus kompleks, yaitu keinginan yang mendalam untuk menikmati kenikmatan seksualitas. Yang keempat, tahap latensi, yaitu tahap ini terjadi pada usia 6 sampai dengan 12 tahun atau sampai pada masa pubertas. Tahap ini adalah tahap yang paling baik dalam perkembangan kecerdasan. Dalam arti kecerdasan di sini yaitu kecerdasan pada masa sekolah. Yang berikutnya yaitu tahap genital, terjadi pada usia 12 tahun hingga dengan dewasa. Tahap ini yaitu impuls seksualitas itu memulai disalurkan ke objek luar, misalnya berpartisipasi dalam kegiatan kelompok, menyiapkan karir, mencintai lawan jenis, dan lain sebagainya. Fase ini berlanjut sampai dengan orang tutup usia, di mana puncak perkembangan seksual dicapai ketika orang dewasa mengalami kemasakan kepribadian. Selanjutnya ada dinamika kepribadian menurut Freud. Menurut Freud ada 5 dinamika kepribadian. Yang pertama yaitu naluri. Naluri atau insting adalah representasi psikologis bawaan dari eksistasi, di mana keadaan tegang dan terangsang pada tubuh itulah yang diakibatkan oleh munculnya suatu kebutuhan. Yang kedua yaitu macam-macam naluri. Menurut Freud ada 2 macam naluri. Yang pertama naluri kehidupan dan yang kedua naluri kematian. Yang ketiga yaitu penyaluran dan penggunaan energi psikis. Energi psikis disalurkan dan digunakan oleh ketiga sistem yaitu ID, ego, dan superego. Karena jumlah energi itu terbatas, maka terjadi persaingan di antara ketiga sistem tersebut. Satu sistem ingin mengambil kendali dan ingin memperoleh lebih banyak daripada yang lain. Apabila salah satu sistem memperoleh lebih banyak, maka sistem-sistem yang lain akan memperoleh energi lebih sedikit dan akan menjadi lemah, sampai energi baru ditambahkan kepada seluruh sistem tersebut. Yang keempat ada kecemasan. Di sini Freud membagi menjadi 3 kecemasan, yaitu kecemasan real, kecemasan neurotik, dan kecemasan moral. Kecemasan real di sini berarti kecemasan terhadap bahaya-bahaya nyata yang berasal dari dunia luar. Sedangkan kecemasan neurotik yaitu kecemasan atas tidak terkendalinya naluri-naluri primitif oleh ego yang nantinya bisa mendatangkan hukuman. Yang ketiga, kecemasan moral, yaitu kecemasan yang timbul akibat tekanan superego atas ego individu yang telah atau sedang melakukan tindakan yang melanggar normal. Yang keempat yaitu mekanisme pertahanan ego. Mekanisme pertahanan ego adalah strategi yang digunakan individu untuk mencegah kemunculan terbuka dari dorongan-dorongan ID maupun untuk menghadapi tekanan superego atas ego dengan tujuan agar kecemasan bisa dikurangi atau diredakan. Selanjutnya ada mekanisme pertahanan ego, yaitu dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu ada represi. Represi adalah mekanisme yang dilakukan oleh ego untuk meredakan kecemasan. Yang kedua yaitu ada sublimasi. Sublimasi adalah mekanisme pertahanan ego yang ditujukan untuk mencegah dan meredakan kecemasan. Yang ketiga yaitu proyeksi. Proyeksi adalah pengalihan dorongan sikap atau tingkah laku yang menimbulkan kecemasan kepada orang lain. Yang keempat ada displacement. Displacement ini adalah pengungkapan dorongan yang menimbulkan kecemasan pada objek atau individu. Yang kelima ada rasionalisasi. Di sini rasionalisasi menunjuk pada upaya individu memutarbalikkan kenyataan yang mengancam ego dengan alasan-alasan yang seakan-akan masuk akal.
Yang keenam ada reaksi formasi. Reaksi formasi ini di mana terkadang ego individu bisa mengendalikan dorongan-dorongan primitif. Dan yang terakhir ada regresi. Regresi ini merupakan suatu mekanisme di mana individu untuk menghindari diri dari kenyataan yang mengancam. Nama saya Dewi Kristina, NIM 71/2019-606. Yang kedua kita akan membahas tokoh Karen Harney. Karen Harney ini bernama lengkap Karen Danielson. Dia itu lahir pada tanggal 15 September 1885 di desa kecil dekat Hamburg, Jerman. Dan ayahnya bernama Gerhard Hendrik Danielson. Ayahnya ini adalah seorang kapten kapal Norwegia. Dan ibunya yang bernama Clotilde Mary van Zonzelen. Dia ini adalah putri bangsawan Belanda Jerman. Pada tahun 1906, pada usia 21 tahun, Harney masuk sekolah kedokteran di Freiburg, Jerman. Tidak lama kemudian dia bertemu dengan Oscar Harney, mahasiswa Fakultas Ekonomi dari Universitas yang berbeda. Lalu Karen menikah dengan Oscar tersebut pada tanggal 31 Oktober 1909. Dan mereka dikaruniai 3 orang putra. Harney menyelesaikan kuliah kedokteran pada tahun 1913. Dia merupakan mahasiswa terbaik sejak tahun 1914 sampai 1918. Dia menerima pelatihan psikoanalitik di Institut Psikoanalitik Berlin. Tahun 1918 sampai 1932, dia mengajar di Institut Psikoanalitik Berlin, selain juga membuka praktik. Di tahun 1932, dia menerima undangan dari Franz Alexander untuk menjadi wakil direktur di Institut Psikoanalitik Chicago. 2 tahun kemudian, ia pindah ke New York untuk membuka praktik pribadi dan melatih para analitis di Institut Psikoanalitik New York. Di Institut Psikoanalitik New York, inilah perbedaan pendapat antara Harney dan Kurt Dian mengemuka. Jadi sehingga dia dilarang untuk mengajar dan akhirnya mundur dari Institut Psikoanalitik di New York pada tahun 1941. Dan tak lama kemudian ia membuka dan memimpin sendiri organisasi yang disebut Institut Psikoanalitik Amerika. Tepatnya melanjutkan ide-idenya sendiri sampai meninggal karena kanker usus pada tanggal 4 Desember 1952. Teori kepribadian Karen Harney penting pada masa kanak-kanak. Pandangan Karen Harney mengenai kecemasan ini sama dengan Kurt. Harney memandang pentingnya pengaruh kecemasan pada masa kanak-kanak karena pandangan mengenai kecemasan inilah yang kemudian unsightly menjadi aspek penting dalam teorinya. Dasar kepribadian menurutnya terbentuk pada tahun-tahun pertama kehidupan anak. Dan kecemasan dan konflik menurut Harney, semua orang mengalami characteristically perasaan kecemasan yang normal muncul pada bayi. Ketika bayi lahir dalam keadaan tak berdaya, terus rentan, dan harus menghadapi dunia yang keras dalam kehidupannya yang tidak bisa dikontrol. Bimbingan yang penuh cinta kasih sayang pada masa kehidupan membantu bayi belajar mengenai situasi kecemasan. Selanjutnya kita masuk pada struktur kepribadian. Yang pertama, struktur kepribadian yaitu diri ideal. Harney percaya bahwa makhluk hidup jika diberikan sebuah lingkungan dengan kedisiplinan dan kehangatan akan mengembangkan perasaan aman dan percaya diri serta kecenderungan untuk memiliki pemahaman diri. Sayangnya, pengaruh-pengaruh negatif awal seringkali menghambat kecenderungan alami seorang memperoleh pemahaman diri atau mengenai realitas diri tersebut, sebuah situasi yang membuat mereka merasakan perasaan terpisah dan rendah diri. Selain itu juga terdapat perasaan terpisah dari mereka yang semakin berkembang. Oleh karena itu, mereka jadi akan merasa terpisah dari diri mereka sendiri
seseorang merasa harus mendapatkan kepekaan akan identitasnya yang stabil. Jadi seorang itu butuh pengakuan seperti itu. Selanjutnya yaitu pencarian keagungan neotrik. Pencarian keagungan neotrik ini adalah gambaran orang yang menganggap dirinya ideal, nyata. Mereka memasukkannya secara komprehensif ke dalam aspek kehidupan, menjadikannya sebagai acuan tujuan konsep diri dan hubungannya dengan orang lain. Orang semacam ini membutuhkan kesempurnaan, bahwa dia merasa dirinya superior. Dan itu memang ada didorong dengan kebutuhan kesempurnaan, ambisi neotrik, dan dorongan untuk balas dendam. Yang pertama kita bahas tentang kebutuhan kesempurnaan yang merupakan dorongan untuk menggabungkan keseluruhan kepribadian ke dalam diri ideal. Neotrik tidak puas dengan sedikit perubahan, tidak menerima yang belum sempurna. Ia yang kemudian yang dinamakan oleh Horny tirnani kebolehan. Dan yang selanjutnya ambisi neotrik, yang berarti pencarian keagungan dari melalui dorongan menjadi superior yang konklusif. Walaupun orang neotrik ini mempunyai keinginan yang kuat mengungguli apapun, mereka secara teratur menyalurkan energinya ke aktivitas yang paling berpeluang sukses. Dan yang ketiga, dorongan untuk balas dendam merupakan aspek neotrik yang berbahaya. Keinginan balas dendam ini memungkinkan disembunyikan sebagai dorongan berprestasi sukses. Tetapi tujuan utamanya adalah membuat orang lain malu, orang lain jatuh, mengalahkan orang lain melalui kelebihan mereka atau dari kekuatan mereka untuk membuat segala orang lain pada umumnya dengan penghinaan. Selanjutnya, dinamika kepribadian. Horny mengelompokkan menjadi 10 kebutuhan neotrik menjadi 3 pola penyesuaian diri. Jadi yang pertama adalah gerakan menuju orang lain. Gerakan menuju orang lain ini yaitu proses mendekati orang lain yang mengacu kepada sebuah kebutuhan neotrik untuk melindungi diri dari perasaan ketidakberdayaan. Usaha pertama yang dilakukan adalah mereka berusaha mendapatkan kasih sayang dan penerimaan dari orang lain, atau mereka mencari pasangan yang kuat yang bertanggung jawab terhadap hidup mereka. Jadi kayak mereka butuh kenyamanan, perlindungan, seperti itu, pengakuan. Kepribadian seperti ini disebut Horny bertipe penurut. Utamanya berpikir, jika aku mengalah, aku tidak akan terluka. Dan selanjutnya, gerakan melawan orang lain. Dalam pengadopsian strategi melawan orang lain, orang-orang neotrik yang agresif cenderung menganggap orang lain tidak ramah, sehingga mereka sama konklusifnya dengan orang-orang penurut, dan tingkah laku mereka juga sama-sama dipicu oleh kecemasan dasar. Daripada mendekati orang lain dengan selalu menurut, orang-orang neotrik yang agresif lebih memilih untuk melawan orang tersebut dengan cara tampil kuat dan kejam. Mereka termotivasi oleh keinginan kuat untuk memeras orang lain dan memanfaatkan orang lain tersebut untuk kepentingan diri mereka sendiri. Sebenarnya ini cuma untuk pertahanan diri. Dan yang ketiga, gerakan menjauhin orang lain supaya dapat mengatasi konflik dasar. Dasar terisolasi tersebut, beberapa orang memisahkan diri dari orang lain gitu, dan mengadopsi sebuah kecenderungan neotrik, yaitu menjauhi orang lain. Strategi ini merupakan ekspresi dari kebutuhan akan kesendirian, kebebasan, kemandirian. Dia merasa kayak bersama orang lain, dekat sama orang lain itu tidak aman dan tidak nyaman, seperti itu. Sama seperti sebelumnya, masing-masing kebutuhan ini dapat mengarah kepada tingkah laku positif, dan beberapa orang memenuhi kebutuhan dengan yang sehat. Akan tetapi kebutuhan-kebutuhan ini menjadi neotrik ketika orang-orang berusaha untuk memahami kebutuhan tersebut dengan membuat jarak emosional antara diri mereka dan orang lain secara terus-menerus.
Karen Horney. Di sini Karen Horney mendeskripsikan 7 hal bahwa sadar yang digunakan individu neotrik untuk mengatasi konflik-konflik terletakkan yang muncul dan menyentuh pergantian diri realnya dengan diri ideal. Yang pertama yaitu titik buta. Ini tipe penipuan diri yang melibatkan sebuah penolakan atau pengabaian aspek tertentu sesuatu pengalaman karena tidak sesuai dengan diri ideal. Contohnya ketika individu neotrik menganggap dirinya sangat pandai sebagai superior, dia melebih-lebihkan padahal sesuatu itu tidak terjadi gitu kan. Dia melebih-lebihkan bahwa dia itu sangat hebat padahal tidak. Terus yang kedua, pengotakan. Ini tipe penipuan diri yang melibatkan pembagian hidup kepribadian menjadi sejumlah komponen yang memiliki aturan-aturan berbeda untuk mengaplikasikan. Contohnya, seperangkat aturan diaplikasikan bagi kehidupan keluarganya dan yang lain itu untuk keadaan sosialnya. Jadi kayak dia membeda-bedakan gitu bahwa keluarganya itu berbeda, dia memperlakukan secara berbeda dan sosialnya, keadaan sosialnya juga berbeda. Dan selanjutnya, rasionalisasi. Tipe penipuan diri yang melibatkan pemberian dalih-dalih yang logis, memungkinkan namun tidak akurat untuk menjustifikasi persepsi individu neotrik atas kelemahan, kekeliruan dan ketidakkonsistenan. Tipe penurut contohnya harus menawarkan sejumlah dalih bagi tindakan-tindakan agresif terhadap orang lain, sedangkan tipe bermusuhan harus menawarkan dalih bagi tindakan-tindakan baik mereka kepada orang lain. Dan yang keempat yaitu kontrol diri berlebihan. Pemahaman gambar diri ideal terhadap kecemasan yang ingin melibatkan pengontrolan secara ketat. Pengekspresian apapun atas emosi, tujuannya di sini adalah mempertahankan kontrol diri ketat berapapun harganya. Selanjutnya, kebenaran arbitrer. Hidup individu neotrik sering dicirikan oleh tidak-tepatan, ambiguitas, dan keraguan. Namun perasaan-perasaan dimunculkan oleh hal-hal ini tidak bisa ditolerir. Dengan menggunakan kebenaran arbiter sebagai alat pelindung di situasi ambigu tersebut, individu neotrik memilih satu solusi, jawaban, dan pandangan secara dogmatis, mendelegitimasikan jika persoalan sudah terjawab dan perdebatannya selesai. Dan yang selanjutnya, pengelakan. Pengelakan sebagai tipe penipuan diri merupakan kebalikan dari kebenaran arbiter yang tadi di atas, yang sebelumnya saya bilang. Jika seorang tidak terikat kepada sesuatu pun, maka ia tidak bisa menjadi keliru, karenanya ia tidak bisa dikritik karena dia benar. Terus yang terakhir adalah sinisme. Sinisme memperoleh kesenangan diri melihat betapa sia-sia dan ketidakgunaan makna kepercayaan terhadap orang lain, apalagi mempercaya mereka kan. Sinisme tumbuh dari kegagalan berulang-ulang terkait rasa percaya diri sebelumnya. Dengan tidak percaya apapun, individu neotrik jadi kebal dari kekecewaan dan datang dari mempercaya sesuatu yang kemudian terbukti keliru. 3. Selanjutnya kita akan masuk dalam biografi Carl Jung. Di sini Carl Jung bernama asli Carl Gustav Jung, lahir pada tanggal 26 Juli 1875 di Cassville, sebuah kota di Danau Konstantin, Swiss. Sebagai putra tunggal dari seorang pendeta Protestan, kakeknya dari pihak ayah Carl Gustav Jung tua ini adalah seorang fisikawan terkenal di Basel, dan seorang yang dikenal baik di kota itu. Rumor yang berkembang di daerah itu mengatakan bahwa kakek Carl Jung juga adalah anak tidak sah dari sastrawan Jerman yang terkenal, yaitu Gödel. Jung memperoleh gelar kedokterannya dari Universitas Basel pada tahun 1990. Jung menjadi asisten psikiater Eugene Bleuler di rumah sakit jiwa Burghausen di Zurich. Pada masa itu mungkin rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit terbaik tempat magang bidang psikiatri di
di dunia. Pada tahun 1902 sampai 1903, Jung belajar selama 6 bulan di Paris bersama Pierre Genet, yang merupakan penerus Kerckhoff. Nama Hulman S. Purba, NIM 71/2019-300. Nah, tadi kita sudah mengetahui biografi dari Carl Jung, dan di sini saya akan menjelaskan teori dari beliau. Di sini yang pertama teorinya adalah tingkatan-tingkatan psike. Sama seperti Freud, di sini si Jung menekankan bahwasannya manusia berpikir dengan akal budinya. Dan di sini berpikirnya manusia memiliki dua level. Yang pertama itu level kesadaran dan yang kedua itu ketidaksadaran. Tetapi yang berbeda dengan si Freud, di sini si Jung menekankan bahwasannya labirin ketidaksadaran seseorang bukan berasal dari pengalaman personal, melainkan dari keberadaan manusia pada masa lampau. Dan teori yang kedua ialah alam sadar. Menurut Jung, bayangan mengenai alam sadar atau conscious itu merupakan hal yang dirasakan dari ego, sementara elemen ketidaksadaran tidak ada kaitannya dalam ego. Di sini ada dua alam sadar. Yang pertama alam bawah sadar personal dan yang kedua alam bawah sadar kolektif. Personal yang dimana mencakup seluruh pengalaman yang terlupakan, ditekankan atau dipersepsikan secara sublimasi pada seseorang. Alam bawah sadar personal mengandung ingatan dan impuls pada masa silam. Contohnya, ketika kita mengingat keberadaan atau peristiwa kita akan sesuatu peristiwa itu yang tidak bisa kita lupai, tiba-tiba di suatu saat kita mengingat bahwasannya ini pernah kita jalanin. Dan alam bawah sadar kolektif yang dimana alam bawah ini diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya sebagai bentuk kondisi psikis yang potensial. Contohnya itu sifat manusia atau hewan yang dengan instingnya. Nah, teori yang ketiga dari Carl Jung ialah arketipe. Arketipe adalah imaji-imaji masa lalu, bahkan arkais yang berasal dari alam bawah sadar kolektif. Arketipe ini bersifat lebih umum dan berasal dari kandungan alam bawah sadar kolektif. Di sini dia membedakan arketipe dengan insting. Menurut dia, insting adalah impuls fisik bawah sadar bagi tindakan makhluk hidup. Sedangkan arketipe ialah tandingan insting karena bersifat psikis atau kejiwaan. Nah, sekarang ada lagi teorinya Carl Jung, yaitu pesona. Pesona ini adalah sisi kepribadian seseorang yang ditujukan kepada dunia. Maksudnya di sini seseorang menunjukkan dirinya itu sebagai contoh, bisa jadi contoh atau panutan akan tingkah lakunya, moralitasnya, dari cara bicaranya. Dan yang terakhir teori Carl Jung ini adalah Sandow. Sandow ini sedikit sama dengan arketipe, cuma Sandow ini adalah arketipe kegelapan dan representasi yang dimana kualitas-kualitas yang tidak kita inginkan namun berusaha kita sembunyikan dari orang lain. Arketipe ini membawa kita semua untuk terus bergumul, dan manusia tidak pernah lepas memahami arketipenya yang akan jatuh, kekuasaan, kegelapan, dan menghasilkan. Di sini arketipe maksudnya ketika kita melanggar lalu lintas, di situ kita sudah tahu salah tapi kita bersifat biasa saja. Selanjutnya teman-teman, saya akan menjelaskan tentang Alfred Adler. Sebelum itu saya akan menjelaskan biografinya. Alfred Adler dilahirkan di tanggal 7 Februari 1870 di Vienna, Austria, dan beliau wafat pada tanggal 28 Mei 1905
di Aberdeen, Skotlandia. Beliau meraih gelar sarjana kedokteran dari Universitas Oxford, dan pada tahun 1898 beliau menulis buku pertamanya yang memfokuskan kepada pendekatan kemanusiaan dan penyakit dari sudut pandang individu. Yang kedua, beliau juga menulis sebuah paper pada tahun 1907 yang berjudul Organ Inferiority. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan dari teori Alfred Adler sendiri. Yang pertama, prinsip rasa rendah diri, yang dimana Adler ini menyatakan bahwa manusia memiliki rasa rendah diri, yang pada dasarnya individu ini ingin menyayangi orang lain, tetapi ia merasa bahwa sangat lemah untuk menyayangi orang lain itu, sehingga muncullah rasa rendah diri ini. Yang kedua, prinsip superior, yang diartikan sebagai usaha untuk mencapai kekuatan diri, bahwa manusia adalah makhluk yang agresif, yang harus selalu agresif bila ingin mencapai kesuksesan. Yang ketiga yaitu prinsip gaya hidup. Prinsip gaya hidup ini adalah usaha manusia setelah mencapai superior ini, dan di mana gaya hidup manusia ini sangat berbeda dari orang lain karena apa yang dijumpainya, apa pengalaman yang dijumpainya itu yang menjadi gaya hidup mereka. Yang kedua, prinsip kreatif. Pada dasarnya penggerak utama tingkah laku adalah prinsip kreatif ini. Diri kreatif adalah sarana yang mengolah fakta-fakta dunia dan mentransformasikan fakta tersebut menjadi kepribadian yang bersifat subjektif, dinamis, menyatu, personal, dan unik karena individu mencapai dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu prinsip diri yang sadar. Kesadaran adalah inti dari kepribadian individu. Nama saya Yuda Waskito, NIM 71/2019-289. Di sini saya akan menjelaskan dari tokoh Alfred Adler sendiri. Alfred Adler lahir pada tanggal 7 Februari 1870 di Vienna, Austria, dan beliau wafat pada tanggal 28 Mei 1937 di Aberdeen, Skotlandia. Dan beliau juga meraih gelar sarjana kedokteran dari Universitas Vienna pada tahun 1898. Beliau menulis buku pertamanya yang berfokus pada pendekatan kemanusiaan dan penyakit dari sudut pandang individu. Beliau juga menulis paper yang berjudul Organ Inferiority. Berikutnya saya akan menjelaskan dari teori Alfred Adler sendiri. Yang pertama, prinsip rendah diri, di mana prinsip ini Adler menyatakan bahwa manusia memiliki rasa rendah diri yang pada prinsipnya manusia tidak bisa menggapai apa yang diinginkannya dibandingkan dengan orang lain. Yang kedua, prinsip superior. Prinsip superior ini di mana prinsip individu dapat menguatkan dirinya sendiri, dan manusia yang bersifat agresif ingin mencapai suatu kesuksesan, maka kekuatan dari diri manusia harus ditingkatkan. Dan prinsip superior ini yang membandingkan terbalik daripada rasa rendah diri ini. Yang ketiga, gaya hidup, dan dimana ketika manusia mencapai superior maka tidak terlepas dari gaya hidup, sehingga manusia dapat memiliki kepribadian masing-masing yang berbeda dari satu orang yang lain karena apa yang dijumpainya menjadi gaya hidup mereka. Yang keempat, diri kreatif. Diri kreatif ini yang menciptakan manusia ini menjadi manusia yang berbeda dari orang lain, dan ini merupakan keutamaan dari diri, tingkah laku dari diri sendiri. Yang selanjutnya, prinsip diri yang sadar. Artinya manusia memiliki kesadaran masing-masing, apa yang dilakukannya itu selalu terpikirkan dan mereka melakukan dengan secara sadar. Kemudian prinsip tujuan semu. Prinsip tujuan semu ini artinya bahwa setiap apa yang kita rencanakan belum tentu apa yang kita capai,
Makanya Adler ini menuliskan tujuan yang semu, artinya belum ada kejelasan dari tujuan tersebut. Yang terakhir adalah minat sosial, yang dimana prinsip ini adalah manusia tidak bisa terlepas dari manusia lain dan manusia membutuhkan manusia lain untuk hidup. Dan selanjutnya saya akan membahas tokoh Abraham Maslow. Abraham Maslow sendiri lahir di Brooklyn, New York. Maslow bersekolah di Boys High School, salah satu SMA paling hits di New York. Di sekolah ini dia aktif di berbagai organisasi dan kerja juga sebagai editor Latin Magazine. Dia juga menjadi editor di majalah sekolah Principia. Maslow berkuliah di City College di New York. Dia mengambil studi hukum pada waktu itu, namun hampir mengundurkan diri karena tidak suka. Pada tahun 1927, dia pindah ke kuliah ke Cornell, tapi tidak betah juga karena biayanya mahal. Lalu ia menyelesaikan kuliahnya di City College dan melanjutkan kuliah di University of Wisconsin untuk mempelajari psikologi. Dalam teori ini, Abraham Maslow memaparkan ada 5 teori tentang kepribadian. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, yang menyatakan bahwa kebutuhan ini manusia sangat penting karena menyakup kebutuhan sehari-hari, misalnya pakaian, makanan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kebutuhan rasa aman, yang dimana manusia ini harus memiliki rasa nyaman ketika berada dimanapun dan keamanan harus terjamin. Yang ketiga adalah kebutuhan sosial. Abraham Maslow menyatakan bahwa manusia itu harus disayangi, manusia harus dapat diterima di dalam kelompok maupun di lingkungannya. Yang keempat adalah kebutuhan akan penghargaan, yang dimana pengalaman, prestasi maupun pekerjaan yang dilakukan dia baik harus ada penghargaan dari orang lain, sehingga di situ dia akan merasa nyaman dan dapat mengeksploitasi dirinya menjadi lebih optimal. Yang terakhir adalah aktualitas diri, yang dimana manusia ini harus memiliki suatu kejelasan yang harus orang lain harus menyatakan bahwa dirinya ada di situ. Yang terakhir yaitu kebutuhan aktualisasi diri, yang dimana kebutuhan ini merupakan individu untuk merealisasikan kompetensinya supaya pada dirinya secara berkelanjutan yang berupaya kemampuan, keterampilan, dan potensi optimal untuk mencapai prestasi dalam hal bekerja sangat memuaskan dan luar biasa. Nama saya Lulenggu, NIM 71/1987. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus dari teori Big Five personality. Nah, kepribadian yang pertama adalah openness to experience atau terbuka terhadap hal-hal yang baru. Nah, contoh kasus di era informasi yang sering kita temui adalah banyak orang yang memanfaatkan dunia maya untuk mendapatkan uang dengan metode yang baru. Nah, orang-orang tersebut menggunakan Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube guna mendapatkan uang yang tidak sedikit. Itu adalah contoh dari kasus terbuka terhadap hal-hal baru. Yang kedua adalah conscientiousness atau sifat berhati-hati. Contoh dari sifat ini adalah ketika kita bisa lihat dalam hal berorganisasi, seperti saat sedang rapat dan ketua diperhadapkan dengan banyak keputusan yang sulit, ketua harus berhati-hati dalam pengambilan keputusan tersebut agar kesuksesan dari organisasi tersebut dapat tercapai. Nah, yang ketiga adalah extraversion atau ekstraversi. Contoh dari sifat ini adalah ada orang yang suka bergaul, mudah bersosialisasi, dapat hidup berkelompok serta tegas. Ini juga disebut dengan karakteristik positif dari ekstraversi. Sedangkan untuk orang-orang yang tidak dapat bergaul, pemalu, penakut, suka menyendiri, dan tidak dapat bersosialisasi dengan baik disebut introversi. Yang keempat adalah agreeableness atau mudah akur dan mudah bersepakat.
Contoh dari kepribadian ini adalah ketika saat pertama masuk SMA, pasti ada anak yang mudah akur dan mudah bergaul dengan orang lain. Nah, itu adalah contoh dari Abby Williams. Yang kelima adalah neurotism. Contoh dari kepribadian neurotism dibagi menjadi positif dan negatif. Yang positif contohnya adalah ketika seseorang kehilangan barang kesayangannya, dia tidak langsung panik, tetapi dia tetap tenang dan mencari barangnya dengan teliti. Untuk kasus yang negatif, contohnya adalah ketika seseorang yang tidak percaya diri, seperti dalam mau menampilkan sesuatu, orang tersebut sudah menyiapkan diri dengan baik, tetapi karena kegugupannya, dia tidak konsisten dan tidak berani lagi untuk mempresentasikannya. Nama saya Jackson Tamelan, NIM 71-2019-2004. Analisis kelompok kami bahwasanya setiap teori yang dikemukakan oleh kelima tokoh besar ini memiliki perbedaan teori yang didasarkan pada riset mereka masing-masing. Akan tetapi juga memiliki kesamaan teori yang dimana kelima tokoh besar ini membahas tentang kepribadian seseorang. Kelebihan dari teori ini yaitu sangat efektif bagi seseorang jika ia ingin menemukan kepribadiannya. Akan tetapi ketika ia sudah mengembangkan kepribadiannya, ia akan sangat sulit mengembangkan kepribadian yang lain. Itu salah satu kekurangannya. Terima kasih. Nama Agung Herki, NIM 71-2019-604. Kita masuk dalam kesimpulan kelompok. Pada dasarnya kami melihat bahwa setiap teori tentang kepribadian yang ditafsirkan oleh para ahli berbeda-beda. Faktor yang ditinjau dari konteks yang berlaku atau apa yang mereka teliti pada lingkungan mereka masing-masing. Teori kepribadian Big Five merupakan suatu penjabaran dari para ahli dalam menentukan hal tersebut. Dan juga pada dasarnya kepribadian atau personality dapat didefinisikan sebagai keseluruhan cara di mana seseorang bereaksi dan berinteraksi dengan lingkungan ataupun individu lainnya. Faktor-faktor yang menentukan kepribadian seseorang dapat berasal dari keturunan, yaitu faktor genetis seseorang individu, dan faktor lingkungan di mana orang tersebut dibesarkan seperti norma keluarga ataupun teman-teman dan kelompok sosial. Sekian presentasi dari kami. Bingung mengucapkan terima kasih.